Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 9? Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagaimana penjelasan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ini? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Ya, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kelistrikan dalam sel saraf. Jadi sebelum sampai ke pembahasan itu, maka kita perlu mengetahui apa itu biolistrik. Biolistrik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran impuls dalam tubuh manusia. Kemudian contohnya misalkan kita merasakan sakit ketika ada yang mencubit atau ada yang memukul ya, atau kulit kita tergores dan sebagainya. Kemudian sistem saraf pada manusia itu terdiri dari banyak sekali sel-sel saraf yang jumlahnya bermiliar-miliar ya. Yang sel saraf sendiri fungsinya untuk menerima, mengolah, kemudian meneruskan rangsangan atau impuls dari panca indera. Bagian-bagian sel saraf terdiri dari badan sel, kemudian dendrit atau akson, dendrit, kemudian akson atau neurit, dan selubung mielin. Ada juga sih bagian pendukung lainnya. Nah, ini kita akan lihat gambar dan bagian-bagian dari sel saraf tersebut. Ya, jadi bagian yang ujung ini yang merah seperti bercabang ini disebut sebagai dendrit. Dendrit fungsinya menerima impuls atau rangsangan dari reseptor ya, dari penerima impuls tersebut. Kemudian akan diteruskan ke badan sel. Nah, badan sel sendiri ini terdapat nukleus atau inti yang fungsinya untuk mengolah impuls. Selanjutnya dari badan sel, impuls akan dikirim ke akson. Ini ya yang bentuk berwarna biru, ini adalah akson. Kemudian dalam akson sendiri ada yang namanya selubung mielin, dia fungsinya untuk melindungi. Sel schwann fungsinya untuk memberikan nutrisi atau makanan. Kemudian nodus Ranvier ini untuk mempercepat jalannya impuls. Terdapat juga di sini neurit ya. Neurit ini yang menghubungkan satu sel saraf ini dengan sel saraf lain. Nanti di sana nih neurit ini terhubung dengan dendrit sel lain. Nah, hubungannya, jadi di sini ada neurit, kemudian akan bersambung dengan dendrit sel lain, akan itu bersambung ya. Nah, sambungannya sendiri disebut sebagai sinapsis. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini fungsi dari bagian-bagian sel saraf yang tadi sudah saya sebutkan. Ada inti sel, mengatur seluruh kegiatan sel, dendrit menghubung impuls, dan seterusnya. Badan sel, akson, selubung mielin, tadi melindungi akson dari kerusakan, kemudian sel schwann memberikan jaringan membantu menyediakan makanan. Nodus Ranvier mempercepat transmisi atau mempercepat jalannya impuls. Kemudian sinapsis adalah penghubung atau sambungan antara ujung akson sel saraf dengan dendrit sel saraf yang lain. Hewan-hewan penghasil listrik. Ternyata di dunia ini banyak sekali hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Menghasilkan listrik di sini bukan listrik dinamis yang seperti di rumah ya, tetapi yang dimaksudkan adalah listrik statis. Di antaranya ada ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah ini menghasilkan listrik pada ekornya. Pada ekornya. Jadi, nah, ekornya ini mampu menghasilkan listrik bertegangan tinggi. Yang fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi keberadaan predator atau pemangsa. Kemudian yang kedua ada ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik ini terdapat di sisi kepalanya itu dapat menghasilkan listrik hingga besarnya kisaran 220 volt ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah hiu.
kepala martil. Hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor, yaitu sel penerima rangsang listrik. Ini digunakan untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, kemudian menghindari keberadaan predator, untuk mendeteksi arus listrik yang bergerak sesuai dengan medan magnet bumi. Yang keempat adalah Eklipnas. Eklipnas ini salah satu hewan yang sama ya, menghasilkan listrik statis, yaitu di moncongnya yang memanjang yang fungsinya untuk mengirimkan sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Baik, kita lanjutkan dengan yang kelima, hewan belut listrik. Belut listrik ini dia dapat menghasilkan kejutan listrik yang kuat ya selama 1 jam, sehingga dapat mematikan manusia dewasa. Jadi hati-hati ya kalau bertemu dengan belut listrik ini. Kemudian yang berikutnya adalah lele listrik. Lele listrik ini juga sama, dapat menghasilkan listrik statis hingga 350 volt. Tetapi lele listrik ini banyak ditemukan di perairan tropis di Afrika. Itu hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik statis. Kita lanjut dengan penggunaan listrik statis dalam teknologi. Jadi listrik statis dimanfaatkan dalam bidang teknologi, diantaranya yang pertama adalah untuk pengendap ya, elektrostatis pada cerobong asap. Jadi setiap di pabrik-pabrik gitu ya, itu di atas tuh dipasang alat pengendap elektrostatis. Jadi asap yang masuk, maka partikel-partikel kecil yang dapat merusak lingkungan itu diendapkan di dalamnya, sehingga tidak keluar di alam terbuka ya, tidak dapat mengotori udara. Jadi seperti itu ya, itu cara kerjanya. Kemudian berikutnya adalah pengecatan mobil. Alat pengecatan mobil. Yang ketiga adalah alat fotokopi atau mesin fotokopi. Itu tadi ketiga teknologi yang menggunakan listrik statis. Baik, kalian juga bisa baca sendiri di buku paket kalian halaman 179 ya, 179 sampai selesai. Sampai selesai itu di halaman 187. Demikian materi kita hari ini tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada yang belum jelas, kalian bisa baca di buku paket atau mengulang kembali video ini. Terima kasih atas perhatian kalian, semangat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.